Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 25 April tahun 2023 adalah Pesta Santo Markus, pengarang Injil. Markus, pengarang Injil, berasal dari Yerusalem. Semasa mudanya, Markus telah bertemu dengan Yesus, tetapi tidak menjadi seorang muridnya. Dalam Injilnya, Markus menceritakan bahwa ketika Yesus ditangkap dan digiring ke hadapan Mahkamah Agung, seorang anak muda mengikutinya dari belakang. Para serdadu hendak menangkap orang muda itu, tetapi dengan cepat pemuda itu meloloskan dirinya. Besar kemungkinan bahwa orang muda itu adalah Markus sendiri, karena peristiwa ini hanya terdapat dalam Injil Markus saja. Markus disebut juga Yohanes Markus. Ia adalah keponakan Barnabas. Ia ditobatkan dan dipermandikan oleh Petrus. Markus menemani Paulus dan Barnabas dalam beberapa perjalanan misi. Di Roma, Markus menjadi pembantu Petrus. Ia menjadi juru bicara Petrus. Setelah Santo Petrus dan Paulus dibunuh oleh Kaisar Nero, Markus berangkat ke Mesir, dan di sana ia disebut oleh Hieronymus sebagai bapa para pertapa di gurun pasir Mesir. Kemudian ia menjadi uskup Alexandria dan mati dibunuh karena Kristus. Jenazahnya kemudian dibawa ke Venesia dan relikwinya disimpan di Basilika Santo Markus. Tanggal lahir dan kematiannya tidak diketahui dengan pasti. Lambangnya sebagai pengarang Injil ialah singa, raja gurun pasir, yang diambil dari permulaan Injilnya yang menyinggung gurun pasir. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Petrus, bab 5, ayat 5b sampai 14. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal,
akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dengan perantaraan Silwanus, yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Hari ini kita merayakan pesta Santo Markus penulis Injil. Kita bersyukur kepada Tuhan atas karyanya lewat orang kudus ini, yaitu menulis Injil tentang Yesus Kristus, yang saat ini menjadi salah satu sumber otentik dari iman kita. Dalam Injil hari ini, Yesus memberi perintah kepada para murid untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk agar mereka percaya dan diselamatkan. Kata Yesus kepada para murid-Nya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Saudaraku terkasih, sama seperti para murid, Anda dan saya pun mendapatkan tugas mulia dari Yesus untuk menjadi pewarta Injil.
Yesus tidak ingin bahwa iman dan janji keselamatan yang kita terima hanya berhenti pada diri kita sendiri. Kita tidak boleh egois dan menutup diri dari orang lain, bersikap pasif, dan menutup rahmat iman dan keselamatan untuk orang lain. Sebab keselamatan yang dibawa oleh Yesus diperuntukkan bagi semua orang. Yesus ingin agar gerejanya mesti secara nyata menjadi gereja yang misioner dan universal atau Katolik. Para murid sendiri telah menjadi tokoh-tokoh iman yang misioner yang tanpa takut dan lelah telah menyebarkan Injil, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan pewartaan mereka dengan tanda-tanda. Sama seperti para muridnya waktu itu, Yesus juga ingin memakai kita menjadi sarana keselamatan yang telah Ia wujud nyatakan lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Paulus, sang rasul bangsa-bangsa, telah bekerja total sebagai pewarta Injil. Lewat pewartaannya, banyak orang menjadi percaya dan diselamatkan. Mari kita renungkan kata-katanya yang seharusnya menggugah kita untuk ikut mewartakan Injil, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Mewartakan sukacita Injil tentu tidak bisa hanya terbatas pada kata-kata saja, tetapi juga mesti kelihatan nyata lewat perbuatan-perbuatan kita. Semua ini bisa kita kerjakan dalam hidup kita sehari-hari, dalam keluarga, di tempat kita bekerja, dalam masyarakat kita. Semoga demikian. Amin.